Ya, selamat siang anak-anak. Ya, terima kasih. Gimana tadi istirahatnya? Senang atau tidak? Ya, pada siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang akan diyakini kita bersama dan akan kita laksanakan bersama. Paham sudah? Itu intinya ya. Nanti kita jabarkan satu persatu. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan berawal dari nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Apa saja kira-kira nilai kebajikan yang kamu ketahui? Ya, coba. Apa? Peduli ya. Ya, nilai-nilai kebajikan salah satunya adalah yang pertama misal nilai-nilai kebajikan peduli ya. Nah, peduli nanti ini kita akan kembangkan menjadi satu keyakinan kita bersama ya. Peduli, contohnya peduli itu adalah sama teman itu sayang. Ada teman yang jatuh, kita tolong. Ada teman yang tidak membawa pensil ya, misal atau tidak membawa ballpoint, itu kita pinjami. Itu salah satu contoh peduli. Kemudian yang lain silakan apa lagi? Ya, beretika, benar sekali. Beretika. Ya, beretika ini pengertiannya cukup luas ya. Tapi nanti kita jabarkan. Contoh beretika. Contohnya beretika apa? Beretika sopan santun. Ya, orang yang sopan santun itu mempunyai etika ya. Contohnya itu sopan santun. Tapi itu juga salah satu termasuk bentuk dari nilai kebajikan. Ini sopan santun. Nah, kita contohkan yang beretika ya. Contohnya misal kalau kamu ketemu sama orang yang lebih tua di rumah misal, itu nanti kamu ngomongnya kalau bicara sama lebih orang yang lebih tua itu pakai bahasa yang sopan ya. Ya, kemudian misal kamu ketemu sama bapak ibu guru ya, itu kamu juga melakukan atau melakukan tiga S ya. 3S sama saja 3S. Sapa, salam, senyum ya. Itu contoh etika ya. Orang yang senantiasa menerapkan 3S itu namanya anak yang beretika ya. Nah, ini kita bisa tambahkan, ini berarti kan 3S ditambah SS ya, 2S, jadi bisa masuk ke dalam 5S ya. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu. Kemudian apa lagi yang lain, nilai kebajikan yang lain? Ya, silakan. Jujur ya, ya bagus sekali. Jujur ya. Ya, jujur ini dalam penerapannya, misal kalau kita pinjam barang teman ya, nanti kita kembalikan. Atau kita misal ambil buku di mana? Di lemari ya, kita kembalikan ya. Terus salah satu juga bentuk jujur. Atau kita nemu uang lagi pas lagi di halaman, Pak ada uang ini ya, diserahkan ke guru ya. Pak saya nemu uang, nanti diumumkan sama bapak ibu guru di pengeras suara. Terus yang lain silakan apa lagi? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini ya. Nah, itu dari banyak, sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan itu banyak sekali ya, yang hubungannya dengan kebaikan. Kebaikan itu kebajikan itu hampir sama maknanya dengan kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan ini nanti untuk
membentuk keyakinan ke kelas ya. Nah, sekarang kita coba membuat keyakinan kelas ya. Di kelas 5 kita ini nanti kalau ada keyakinan kelas ya, niscaya kelasnya itu akan teratur dan tertib ya. Tertib karena nanti peraturan atau keyakinan ini akan kita yakini bersama ya. Kita yakini bersama, kita laksanakan bersama. Nah, bagaimana kalau tidak melaksanakannya? Nanti ada konsekuensi ya, ada konsekuensinya. Konsekuensi itu bentuk bukan hukuman ya, tapi kalau melanggar sesuatu itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini adalah berdasarkan kesepakatan kita nanti ya. Bisa dipahami? Ya, sekarang kita bentuk keyakinan kelas kita ya. Tidak perlu banyak, yang penting nanti mencakup keseluruhan keyakinan kelas. Nah, kira-kira supaya kelasnya kita itu teratur, tertib, tidak rame, sama teman pada baik-baikan ya. Itu yang pertama kira-kira apa? Keyakinannya. Yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Jangan hanya yang ada di papan tulis, tapi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Itu kira-kira supaya kelasnya ini apa? Tidak ada sampah, namanya apa? Pikat. Tidak ada sampah, namanya bersih ya. Maka keyakinan yang pertama, keyakinan yang akan kita laksanakan bersama itu adalah tentang kebersihan ya. Nilai kebajikan tentang kebersihan, menjaga kebersihan. Berarti apa? Yang pertama adalah menjaga Kebersihan. ya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas bersama ya. Nah, artinya ini ya, kalau menjaga kebersihan secara bersama-sama berarti kebersihan kelas itu bukan hanya tugasnya yang sedang piket, tetapi seluruh kelas, seluruh warga kelas ya. Baik yang tidak sedang piket itu jangan membuang sampah sembarangan, tapi dijaga ya. Itu namanya menjaga kebersihan bersama ya. Kira-kira siap melaksanakan menjaga kebersihan bersama? Siap. Ya, siap ya. Karena kalau suasananya bersih, nanti pembelajarannya itu akan Nyaman. ya damai, menyenangkan, nyaman ya. Kalau kelasnya tidak bersih, kotor seperti kandang apa? Ya, nanti pembelajaran akan tidak nyaman karena bau debu ya. Tapi kalau kelasnya bersih, pembelajaran akan berjalan dengan nyaman. Kemudian ini sudah tentang kebersihan kelas ya, tentang kebersihan. Ini di kebersihan kelas ini juga ada nilai kebajikan, misalnya adalah tanggung jawab ya, ya tanggung jawab. Berarti kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua kira-kira apa? Kalau dengan teman, kira-kira dengan teman-teman dulu, saling menjaga, saling peduli ya, sama teman loh, saling ini ya, saling peduli. Terus kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa? Kira-kira saling peduli, terus menghormati ya, sama teman loh, saling peduli, menghormati dan ya menghargai ya. Ya, jadi kalau
kalau sama teman itu harus peduli ya dan menghormati ya. Nah artinya nanti dalam kelas kita ini sesama teman itu saling peduli. Misalnya bila ada teman yang tidak membawa buku atau tidak membawa pensil ya, atau tidak membawa pulpen ya, atau apa saja, kita peduli ya, kita peduli supaya pinjam ya, dipinjami ya, namanya peduli. Terus teman kamu ada yang sakit ya, teman kamu ada yang sakit, kamu peduli, dijenguk ke rumah misalnya, menjenguk teman yang sakit, temannya yang sakit dijenguk ya. Nah, yang lebih bagus lagi kalau teman kamu tidak membawa uang saku, kamu traktir, itu yang lebih bagus lagi, ditraktir. Senang apa sih kalau ditraktir? Senang, itu contoh peduli ya, peduli dengan teman ya. Terus menghormati dan menghargai ya, menghormati. Maka kalau teman kamu punya pendapat itu didengarkan ya. Didengarkan. Terus yang lain kira-kira apa lagi? Yang lain apa lagi kira-kira? Yang nanti akan kita patokan kita kelas kita. Hah? Menjaga fasilitas sekolah. Ya, menjaga fasilitas kelas ya. Fasilitas kelas siapa saja? Sapu. Kamu tahu fasilitas kelas apa saja? Sapu, sorok, papan tulis, meja, kursi, spidol, boleh ini spidol ini ya. Jam, dinding ya. Apa? Penghapus. Apa lagi? Buku-buku ya, lemari ya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Itu adalah fasilitas kelas. Nah itu harus kita jaga bersama ya, supaya tetap rapi. Kalau berantakan diatur kembali supaya rapi ya. Nah kalau meja, kursi dan lain-lain yang kamu duduki itu jangan dicoret. Itu namanya menjaga fasilitas kelas. Sanggup seperti itu kira-kira? Sanggup ya? Sanggup, mudah lah ya untuk menjaga fasilitas kelas. Nah kemudian yang selanjutnya ini yang juga cukup penting ya, adalah selalu datang Tepat waktu. ya, tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Jadi artinya kamu masuk ke kelas itu sebelum ada bapak ibu guru, kamu sudah siap di kelas. Jangan sampai nanti kamu sudah ada bel, kamu masih berkeliaran di halaman ya. Ada pak guru baru ayo masuk, baru kamu berlarian ya. Itu nanti kita sepakati untuk tidak seperti itu ya. Ya. Untuk tidak ya, tetap datang tepat waktu ya. Jadi kamu masuk ke kelas sebelum pembelajaran dimulai ya. Ya sebelum pembelajaran dimulai biasa berdoa ya. Setelah berdoa jangan lupa membaca surat Muhawwidzatain. Ini sebut kaji pada Muhawwidzatain apa saja? Kalau dikatakan Muhawwidzatain 3 kul ya, yaitu kul falak ya, atau al falak, terus al anas ya, kulnas al anas, terus ya kul huwallahu ahad, atau surat al ikhlas. Betul ya, itu penting sekali untuk perlindungan diri ya.
Ya itu penting, benar-benar penting membaca tersebut. Nah itu maka datang tepat waktu supaya kamu tidak ketinggalan berdoa. Kalau kamu nanti datangnya terlambat, kamu akan ketinggalan dalam berdoa. Ya. Bisa kira-kira dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya bisa ya. Pintar. Harus bisa ya, supaya kelas kita kondusif. Terus yang apalagi kira-kira yang belum tersangkut? Misal minta izin kalau mau ya mau kemana? WC. Ya minta izin ke belakang ya, minta izin keluar ruangan misal ya jaga paling buri kamu lagi pelajaran tuh kamu kebelet di samping pucuk ya, kebelet banget. Nah kamu angkat jari, Pak minta izin ya mau ke belakang gitu ya, itu namanya sopan ya. Ya nilai-nilai kebajikannya di situ tercantum, bisa sopan ya. Kira-kira siap? Siap. Siap ya. Siap semuanya dilaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Ya nanti kalau ya cukup 5 saja nggak apa-apa ya. Yang penting kita laksanakan. Kalau nanti kebanyakan nanti malah kamu tidak bisa melaksanakan ya. Sedikit tapi yang penting benar-benar dilaksanakan. Nanti pasti kelas kita akan kondusif ya. Kondusif itu tidak ramai ya. Pembelajarannya enak, nyaman ya, kelasnya bersih, anaknya sopan-sopan ya, sama teman saling peduli, nanti otomatis kelasnya akan nyaman. Ya, sanggup kita laksanakan? Sanggup. Ya, baik, nanti kalau kita sanggup nanti kita buat ya. Kita buat kemudian kita tempel di dinding kelas ya. Kita tempel di dinding kelas, nanti akan kita selalu baca bersama. Sehingga kamu masuk kelas kamu baca, supaya kamu nanti ingat keyakinan yang kita yakini di dalam kelas kita. Ini saja, silakan ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Ya sudah, kalau yang pertama saya rasa itu saja tentang keyakinan kelas kita. Nanti kita buat ya, nanti Pak Robi buat dan kita akan tempelkan bersama dan kita patuhi bersama. Siap kira-kira? Siap. Ya, baik. Kalau sudah siap, terima kasih ya. Semoga kita bisa